Anastasia Hasibuan, yang kedua Agnes Dian Pasaribu, yang ketiga Asima Lumban Toruan, yang keempat Apca Baliandani, yang kelima Damari Sinaga, yang keenam Duma Serepina Huta Balian, yang ketujuh Elia Bandurea, yang kedelapan Elizabeth Bandurung, yang kesembilan Amanda Pratiwi, dan yang terakhir saya sendiri Angelica Gabriela Boru Lumban Gaul. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Sekian dan terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Anastasia Hasibuan. Di sini saya akan membacakan materi tentang lokasi Batak Karo. Letak dan keadaan alam Kabupaten Tanah Karo terletak antara 2 derajat sampai 3,2 derajat lintang utara dan 98 sampai 99 derajat bujur timur, yaitu di sebelah utara Danau Toba yang terkenal keindahannya. Batas daerah administrasinya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langka dan Kabupaten Deli Serdang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Aceh Tenggara. Daerah Tanah Karo merupakan dataran tinggi dengan letak ketinggiannya kira-kira 1.300 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung, antara lain Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, Gunung Barus, dan Gunung Tumenggung, dan lain-lain. Selain daripada itu, di bagian timur kita jumpa lagi Gunung Sipiso-Piso. Di antara gunung-gunung tersebut, di atas hanya Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung yang masih menunjukkan kegiatan. Gunung-gunung serta dataran tinggi yang disebutkan di atas merupakan rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur sepanjang Pulau Sumatera Utara. Asal mula sejarah Batak Karo. Karo merupakan suku bangsa asli yang bermukim di pesisir timur dataran tinggi Sumatera Utara, Indonesia. Suku ini salah satu suku terbesar di Sumatera Utara dan dijadikan salah satu nama kabupaten di wilayah yang mereka diami yang bernama Kabupaten Karo. Suku ini berbahasa Karo atau cakap Karo. Pakaian adat suku Karo didomisili oleh warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Suku Karo bisa disebut suku Batak Karo dikarenakan banyak marga, kekerabatan, kepercayaan, dan geografis domisilinya yang dikelilingi oleh etnis-etnis Batak. Orang Karo menamakan diri Kalak Karo. Orang di luar Karo dan tidak mengenal Karo lah yang memanggil mereka dengan Batak Karo. Benar atau tidak, Karo ini disebut Batak, tergantung persepsi Batak yang ditawarkan. Karena jika konsep Batak yang ditawarkan adalah Batak yang didasarkan pada hubungan vertikal, seperti yang berlaku di Toba Batak, bahwa si Raja Batak merupakan negara bangsa Batak, maka Karo bukanlah Batak. Ini disebabkan eksistensi Karo yang telah teridentifikasi lebih awal dibanding kemunculan si Raja Batak. Karo jauh sudah ada sebelum kemunculan si Raja Batak di abad ke-13 Masehi. Berdasarkan pada fakta sejarah, logika, tradisi di Karo dan suku-suku lain yang disebut Batak. Namun, bila Batak didasarkan pada kekerabatan horizontal atau solidaritas teritorial dan geografis, maka Karo merupakan bagian dari Batak. Masa Kerajaan Karo. Kerajaan Haru Karo atau sering disebut dengan Kerajaan Aru mulai menjadi kerajaan besar di Sumatera. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun, Brahmaputra dalam bukunya, yaitu Karo dari Zaman ke Zaman, menyatakan bahwa pada abad 1 Masehi sudah ada kerajaan di Sumatera Utara yang mempunyai raja bernama Palagan. Manilik dari nama bahasa yang berasal dari suku Karo, mungkinlah pada masa itu kerajaan harus sudah ada. Hal ini membuktikan penelitian lebih lanjut. Kerajaan Haru Karo tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka, dan Aceh. Terbukti kerajaan Haru pernah berperang dengan kerajaan tersebut. Kerajaan Haru pada masa keemasannya
Pengaruhnya dari Aceh Besar sampai Sungai Siak di Riau. Suku Karo besar dalam bahasa Aceh disebut Kare. Keberadaan suku Haruak Karo di Aceh diakui oleh Haji Muhammad Said dalam bukunya berjudul Aceh Sepanjang Abad 1981. Ia menekankan penduduk asli Aceh Besar merupakan keturunan mirip Batak. Kelompok Karo di Aceh berubah nama menjadi kaum 300. Penamaan ini terkait dengan peristiwa perselisihan antara suku Karo dan suku Hindu yang disepakati dengan perang tanding. Sebanyak 300 orang suku Karo hendak berkelahi dengan 400 orang suku Hindu bertempat di suatu lapangan terbuka. Perang tanding ini bisa didamaikan dan sejak itu suku Karo disebut sebagai kaum 300 dan kaum Hindu disebut kaum 400. Di kemudian hari, terjadi percampuran antara suku Karo dengan suku Hindu. Mereka disebut sebagai kaum Jasandang. Selanjutnya adalah bahasa Karo. Bahasa Karo adalah bentuk bahasa Austronesia Barat yang digunakan di daerah Pulau Sumatera bagian utara pada wilayah kepulauan Indonesia. Bahasa Karo sendiri secara historis ditulis menggunakan aksara Karo yang termasuk dalam surat Batak karena huruf yang digunakan berasal dari wilayah Angkola Mandailing, daerah Tapanuli bagian selatan, yang merupakan bagian dari Batak yang kemudian menyebar ke wilayah Batak Toba Samosir, lalu ke Batak Simalungun, dan Batak Papak Dairi. Yang terakhir adalah wilayah suku Karo. Suku Karo atau sering disebut surat Haru-Haru yang merupakan turunan dari aksara Brahmi dan India kuno. Namun kini hanya sejumlah kecil orang Karo yang dapat menulis atau memahami aksara Karo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknologi Batak Karo. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, khususnya di Batak Karo yang menggunakan sistem teknologinya yaitu seperti satu cangkul ataupun bajak dalam bahasa Karo yang disebut dengan tenggala, kemudian tongkat tunggal atau dalam bahasa Karo disebut dengan engkol, kemudian sabit dalam bahasa Karo yang disebut dengan sasabi atau ani-ani. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu seperti pisau surit yang sejenis dengan belati, pisau gajah dompak yang sejenis dengan sebilah keris yang panjang, hujur yang sejenis tombak, kemudian podang yang sejenis dengan pedang besar ataupun pedang panjang. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos yang merupakan kain tenunan yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan adat Batak, khususnya dalam tradisi ataupun budaya Batak Karo. Masyarakat Batak juga memiliki sebuah kalender, yaitu kalender Batak pada zaman dahulu yang sudah lama dan masih ada sampai sekarang. Demikian penjelasan dari saya. Adapun sistem mata pencarian Batak Karo yaitu pada umumnya masyarakat Batak Karo bercocok tanam padi di sawah dan ladang. Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap keluarga mendapatkan tanah padi, tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat, ada juga tanah yang dimiliki perseorangan. Peternakan juga salah satu mata pencarian suku Batak Karo, antara lain ternak kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Penangkapan ikan dilakukan sebagian penduduk di sekitar Danau Toba. Sektor kerajinan juga berkembang seperti tenun, anyaman, rotan, ukiran yang ada kaitannya dengan pariwisata. Namun di daerah Karo, tepatnya Medan, daratan tinggi Karo, memiliki hasil bumi yang dikelola dan dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, yaitu sirup markisa. Di Indonesia sendiri, sirup markisa asli tanah Karo tidak dijual di sembarang tempat, dan di daerah Bali sendiri hanya ada satu pemasok sirup markisa, yaitu salah satu toko di Pasar Badung di lantai 1. Karena sirup markisa buatan tanah Karo sangat diminati oleh banyak kalangan, maka sirup markisa salah satu mata pencarian utama masyarakat Batak Karo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang selanjutnya, yaitu sistem organisasi dan kekerabatan Batak Karo. Batak Karo memiliki sistem organisasi sosial berdasarkan sistem kekerabatan yang disebut Rakut Sitelo.
di mana rakut adalah ikat dan sitelu adalah 3, yang bisa disebut sebagai 3 ikatan. Dalam rakut sitelu terbentuk dari hubungan perkawinan yang kemudian 12 membentuk peranata sosial dengan menempatkan 3 unsur keluarga, yaitu yang pertama, pihak pemberi darah yang disebut dengan kalimbubu, pihak penerima darah disebut dengan anak beru, dan pihak saudara dari kedua belah pihak masing-masing disebut dengan serina. Nah, ketiga unsur ini membentuk sistem kekerabatan yang menjadi tradisi masyarakat Karo. Masing-masing unsur keluarga dalam sistem rakut sitelu memiliki perannya masing-masing. Kalimbubu adalah pihak yang paling dihormati dan memegang peranan sebagai penasehat atau konsultan yang berkaitan dengan peristiwa adat seperti perkawinan, pendirian rumah, atau juga peristiwa kematian. Sistem kekerabatan lain yang mempererat hubungan kekerabatan adalah marga. Sistem kekerabatan masyarakat Karo dapat dilihat dari penggunaan marga, termasuk kedudukan dan fungsinya dalam adat istiadat telah diatur secara turun-temurun. Sistem kekerabatan Batak Karo merupakan implementasi dari sifat gotong royong dan kebersamaan dalam praktik kehidupan sosial spiritual. Nah, yang ketujuh yaitu sistem pengetahuan etnis Batak Karo. Nah, dalam sistem pengetahuan ini terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, pembagian waktu, penanggalan hari dan bulan. Yang kedua, yaitu mitos. Yang ketiga, yaitu pembangunan rumah. Nah, yang bagian pembagian waktu, penanggalan hari dan bulan, di mana masyarakat Karo mengenal penanggalan hari dan bulan serta pembagian waktu siang dan malam. Mereka itu memiliki terminologi sendiri pada pembagian waktu. 1 bulan dibagi dalam 30 hari dan 1 tahun dibagi dalam 12 bulan dan masing-masing ada namanya. Nah, yang kedua yaitu mitos. Nah, dalam etnis Batak Karo, masyarakat Karo yang memiliki mitos berupa pentangan atau biasanya disebut sebagai rebu. Nah, rebu dalam bahasa Batak Karo adalah sesuatu yang dianggap suci, berkaitan dengan sopan santun, larangan, pantangan, dan juga tidak bebas atau sesuatu yang dibatasi. Dengan kata lain, rebu merupakan etika dalam ukuran maupun pedoman bertingkah laku yang mengatur baik buruknya tindakan seseorang dalam masyarakat etnis Karo. Nah, rebu tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu rebu ngerana. Nah, rebu ngerana ini bukan berarti tidak boleh berbicara, melainkan ada sesuatu yang membatasi dalam berbicara. Pembatasan tersebut merupakan norma atau tata krama dalam berbicara yang telah disepakati oleh masyarakat Karo, sehingga tidak bebas berbicara. Rebu ngerana ini hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Nah, yang kedua yaitu rebu la arus. Nah, rebu la arus ini menyangkut larangan mengikat hubungan asmara antara pemuda-pemudi yang memiliki marga yang sama dan mereka yang tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan. Seperti masyarakat Batak yang melarang perkawinan sesama marga, masyarakat Karo juga demikian. Nah, yang ketiga yaitu rebu tapin atau lau. Nah, itu larangan mandi bersama. Nah, rebu tapin atau lau ini merupakan larangan mandi bersama di tempat pemandian atau tapian antara orang-orang yang menurut adat Erselisi yaitu baripar. Nah, yang terakhir yaitu rebu api atau larangan bersetubuh. Nah, rebu ini merupakan larangan bersetubuh antara suami istri yang baru melahirkan atau baru dumberat. Yang dimaksud dumberat itu yaitu tidur dekat perapian karena baru melahirkan. Jika larangan ini dilanggar, akibatnya sangat fatal, bisa menyebabkan perceraian. Nah, dan yang ketiga yaitu pembuatan rumah adat. Nah, rumah adat Karo dikenal juga sebagai rumah adat Siwaluh Jabu yang memiliki pengertian bahwa sebuah rumah yang didiami 8 keluarga dan masing-masing keluarga memiliki peran tersendiri di dalam rumah tersebut. Bentuknya sangat megah, diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat itu diatur oleh adat Karo, dan karena itulah disebut rumah adat.
secara garis besar, rumah adat ini terdiri atas Jabu Jahe yang disebut hilir atau yang disebut sebagai hilir, dan Jabu Julu yang disebut sebagai hulu. Nah, demikianlah sistem pengetahuan dari etnis Batak Karo. Kesenian dalam Batak Karo. Adapun kesenian dalam Batak Karo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seni sastra. Seni sastra dalam Batak Karo dapat digolongkan menjadi beberapa. Ada pantun, gurindam, anding-andingan, atau sindiran, kuan-kuanan atau perumpamaan, bintang-bintang yaitu mirip dengan pantun, bilang-bilang, cerita mitos, legenda, dan cerita rakyat. Bilang-bilang dalam Batak Karo ditulis dengan aksara Karo. Ditulis di sepotong bambu, isinya adalah jeritan hati si penulisnya, yaitu bilang-bilang tersebut terfokus pada suasana kepedihan. Sering juga disebut dengan bilang-bilang tentang duka. Aksara Karo merupakan salah satu bentuk kekayaan sastra Karo. Menurut sejarahnya, aksara Karo bersumber dari aksara Sumatera kuno, yaitu campuran antara aksara Rejang, Lebong, Komering, dan juga Pasaman. Kemungkinan aksara ini dibawa dari India Selatan, Myanmar atau Siam, dan akhirnya sampai ke tanah Karo. Aksara ini hampir mirip dengan Simalungun dan Pak Dairi. Aksara ini hampir mirip dengan Simalungun dan Pak Dairi. Aksara Karo dulu itu ditulis di sebuah kayu, tulang, dan bambu. Yang kedua yaitu seni musik. Alat musik tradisional Karo adalah gendang Karo. Biasanya disebut dengan gendang 5 sedalanan, yang artinya seperangkat gendang tari yang terdiri dari 5 unsur. Unsur ini bisa kita lihat seperti yaitu kulcapi, balobat, surdam, keteng-keteng, murhab, serune, gendang singindungi. Menurut Kunjaraningrat pada tahun 2009, setiap tindakan manusia secara keseluruhan disebut dengan kebudayaan. Di dalam kebudayaan terdapat beberapa unsur-unsur yang salah satunya adalah sistem religi. Sistem religi pastinya terdapat pada seluruh etnis-etnis yang ada pada masyarakat yang ada di negara Indonesia. Salah satu etnis-etnis yang ada di negara Indonesia ini adalah etnis Batak Karo. Etnis Batak Karo menganut sistem religi Pamena pada saat zaman nenek moyang. Tapi saat ini seiring berjalannya waktu, modernisasi dan globalisasi, dan sudah banyak agama yang masuk ke dalam negara Indonesia, maka sebagian dari masyarakat Batak Karo tidak lagi menganut sistem religi Pamena tersebut, tetapi sudah